RPL atau rekayasa perangkat lunak adalah suatu ilmu yang berfokus pada proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak atau software. Proses dalam RPL meliputi beberapa tahapan antara lain: pertama, menganalisis kebutuhan, mengidentifikasikan dan mendokumentasikan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Lalu yang kedua adalah desain sistem, merancang struktur dan komponen perangkat lunak termasuk antarmuka pengguna dan basis data. 3. Pengujian, memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan yang diinginkan tanpa bug atau masalah. Dan yang terakhir, pemeliharaan, melakukan perbaikan dan pembaruan perangkat lunak setelah diluncurkan. RPL juga mencakup berbagai model pengembangan perangkat lunak seperti model waterfall, agile, serum yang memberikan pendekatan berbeda dalam menangani proyek perkembangan perangkat lunak. Mari kita bahas metodenya. Metode yang pertama adalah metode waterfall. Metode ini melibatkan tahapan pengembangan perangkat lunak yang terstruktur dan linear. 3 adalah metode agile. Metode ini melibatkan pengembangan perangkat lunak secara kolaboratif dengan tim pengembang dan tim pemilik produk. Metode agile lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan kebutuhan dan prioritas pengembangan. Metode agile juga melibatkan pengembangan perangkat lunak dalam iterasi pendek atau sprint. Mari kita bahas tujuan RPL. Tujuan yang pertama adalah menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. RPL bertujuan menciptakan perangkat lunak yang andal, aman, dan mudah digunakan. Kualitas perangkat lunak yang mencangkup aspek-aspek seperti fungsionalitas, kinerja, dan keandalan. Tujuan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan pengguna. RPL berfokus pada pemahaman dan pemenuhan kebutuhan pengguna. Perangkat lunak yang dihasilkan harus sesuai dengan spesifikasi dan harapan pengguna. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi pengembangan. RPL menggunakan metode dan teknik terstruktur untuk meningkatkan efisiensi proses pengembangan perangkat lunak. Hal ini mencakup penggunaan alat bantu, metodologi pengembangan, dan praktik terbaik. Dan tujuan yang keempat adalah mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan. RPL bertujuan untuk mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak melalui perancangan yang matang, pengujian yang efektif, dan pemeliharaan yang efisien. Tujuan yang kelima adalah memastikan ketepatan waktu pengiriman. RPL berfokus pada pengelolaan proyek yang efektif untuk memastikan perangkat lunak dikirimkan tepat waktu. Tujuan yang keenam adalah meningkatkan kemampuan pemeliharaan. RPL juga bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak yang mudah dipelihara, hingga perubahan dan perbaikan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Dan tujuan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi operasional bisnis dan industri. Dalam konteks bisnis dan industri, tujuan RPL adalah untuk menciptakan perangkat lunak yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan proses bisnis dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dari kita lihat saat ini, rekayasa perangkat lunak RPL memiliki banyak penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Karena perangkat lunak sudah menjadi bagian penting dari hampir semua aspek kehidupan modern. Penggunaan rekayasa perangkat lunak dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti aplikasi mobile. RPL sangat berperan dalam pengembangan aplikasi mobile seperti aplikasi perbankan, e-commerce, media sosial, dan navigasi. Aplikasi ini membantu mempermudah aktivitas sehari-hari seperti berbelanja online, berkomunikasi, atau mencari lokasi. Kemudian ada edukasi. RPL digunakan untuk membuat berbagai aplikasi pendidikan seperti platform pembelajaran daring seperti Google Classroom, Duolingo, atau aplikasi e-learning. Ini memungkinkan siswa dan guru untuk berinteraksi, mengakses materi pembelajaran, dan mengikuti ujian secara online. Kemudian ada manajemen bisnis dan perusahaan. Banyak perusahaan mengandalkan perangkat lunak untuk menjalankan operasionalnya.
seperti perangkat lunak untuk manajemen keuangan, contohnya aplikasi akuntansi, kemudian manajemen sumber daya manusia, inventaris, serta perangkat lunak untuk pengelola proyek dan komunikasi internal. Ini mempermudah pengelola bisnis dan meningkatkan efisiensi. Transportasi dan logistik. RPL digunakan dalam sistem manajemen transportasi, seperti aplikasi ride sharing, sistem pemesanan tiket, atau sistem navigasi kendaraan. Ini membantu orang dalam merencanakan perjalanan mereka dengan lebih mudah dan efisien. Keamanan dan privasi. Perangkat lunak keamanan seperti antivirus, enkripsi data, dan sistem pemantauan jaringan dikembangkan melalui RPL untuk melindungi data pribadi dan menjaga privasi pengguna di dunia digital. Hiburan dan media. Dalam industri hiburan, RPL digunakan dalam pengembangan platform streaming seperti Netflix, Spotify, dan YouTube. Pengguna dapat menikmati film, musik, atau video kapan saja dan di mana saja berkat perangkat lunak yang mendukung layanan ini.